Kan kalau yang lain request ngerekam ini. Terima kasih sudah di-approve. Terima kasih Mbak Yuli, Mas Danur, Mas Mbak, Bapak Ibu, dosen semuanya maupun teman-teman mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Junaidi, sahabatnya Mas Danur kalau pas di Jogja, Mbak Yuli kalau pas di Jogja. Silakan teman-teman kalau ke Jogja berkabar-kabar. Sehari-hari ngajar di Prodi Ilmu Komunikasi UMY dan beberapa kampus yang lain. Sesuai di kantor yang diminta, hari ini saya akan presentasi tentang bagaimana menulis di jurnal. Sebelum itu saya mau tanya dulu biar tidak ngantuk ya. Saya juga baru datang dari kampus ini, baru selesai ngajar. Karena kelas saya 5 kelas, saya ngajar 5 kelas semester ini, semua targetnya adalah bisa nulis di jurnal. Sekali lagi, semester 5 harus sudah bisa nulis di jurnal. Jadi papernya baru bisa keluar nilai kalau mereka submit di jurnal. Baru boleh submit di jurnal kalau sudah saya ACC. Gitu. Oke, satu tim isinya 3 orang. Jadi kelasnya ada 40 katakanlah gitu ya. Berarti ada sekitar 13 artikel yang akan jadi luaran dari kelas yang saya ampu. Nah, teman-teman yang berbahagia, eh, saya ngajak mahasiswa nulis jurnal ini sudah cukup lama, karena saya merasa menulis di jurnal itu adalah skill yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, siapa di antara teman-teman yang mahasiswa ya, dosen nggak usah. Dosen nggak usah ya, yang mahasiswa. Yang pernah nulis artikel di jurnal, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan dan bisa menunjukkan bukti artikelnya, saya kasih hadiah buku. Besok langsung saya kirim. Saya paketin. Nggak ada ya? Oke, semoga nanti pas saya offline ke Unip sudah ada yang nulis di jurnal. Nanti dapat hadiah buku dari saya. Oke, siapa di antara teman-teman yang menginstal aplikasi Mendeley di laptopnya? Angkat tangan. Yang menginstal. Oke, Mas Adrianto di layar pertama, Mas Ari di layar kedua, layar ketiga belum ada, layar keempat belum ada, masih banyak yang off cam. Oke. Nah, teman-teman yang berbahagia, terima kasih. Ada Mbak ini juga yang resen, Mbak Indria juga, dan beberapa yang lain, Mbak Ninda juga. Saya mau tanya sekarang, Mbak Nela juga, Mas Adrianto, siapa di antara teman-teman yang selama seminggu terakhir membaca minimal 1 artikel jurnal? Angkat tangan. Seminggu terakhir. Mbak Nela, Mas Adrianto, Mas Priyo. Oh, banyak, terima kasih. Layar kedua banyak lagi, Mas Ari. Layar ketiga juga cukup banyak. Oke, teman-teman. Mas Anugrah juga. Saya akan mulai share screen. Oke. PPT-nya sudah saya bagi, teman-teman. Oke, sudah kelihatan nggih? Menulis di jurnal. Oke. Oke, teman-teman, saya akan mulai satu per satu. Oke. Nah, oke. Ini pengalaman saya menjadi reviewer jurnal tidak begitu banyak maupun editor ya, reviewer maupun editor jurnal, selalu siap kalau diminta nge-review. Oke, nah bagaimana sih menulis artikel di jurnal? Menulis artikel di jurnal itu teman-teman tidak lepas dari proses yang akan selalu mengalir seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mengawali dari membaca. Maka di Al-Quran itu kan ada Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Makanya kita harus banyak membaca, Mas Mbak. Membaca artikel-artikel jurnal. Yang kemudian kita memwrite. Tapi kadang kita kan perlu cuci-cuci nih. Jangan-jangan yang kita tulis ini belum sesuai. Masih banyak bolong-bolongnya. Kita ulangi lagi dari awal membaca. Ini kan terus berjalan muter terus, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ketika nulis artikel di jurnal, posisi kita itu seperti ini. Kita mensubmit artikel di jurnal, kita akan ketemu oleh para reviewer. Para reviewer seperti ini, kita akan ketemu dengan para editor, kita akan ketemu dengan jurnal manager,
sampai akhirnya paper kita terbit. Jadi nulis di jurnal itu sesuatu yang panjang prosesnya. Ada proses korespondensi di antara autor, satu autor, dua adalah editor, ketiga adalah reviewer. Nah, bagaimana proses reviewer? Ini pahami dulu ekosistem ya, pahami ekosistem. Yang pertama, kita sebagai autor itu menulis dan mensubmit artikel. Bagaimana kita mensubmitnya? Kita melakukan submission, itu melalui platform, melalui mesin yang namanya OJS. OJS, Online Journal System. Oke, sekarang yang dikenal adalah OJS 2 dan mulai bergeser banyak ke OJS 3. Oke, kita submit artikel kita kalau udah jadi ya. Kita kirim ke jurnal, kemudian editor jurnal akan mengirim manuskrip naskah kita kepada para ahli yang disebut sebagai reviewer. Oke, akan masuk ke email melalui OJS, ngoreksinya via OJS. Kemudian para reviewer ini akan mengembalikan naskah dari autor ke editor dengan memberikan masukan terhadap perubahan yang diperlukan maupun rekomendasi layak terbit maupun tidak terbit. Jadi siapa yang sebenarnya menentukan layak terbit atau tidak terbit? Satu adalah editor, dua adalah reviewer. Kalau editor itu biasanya di sini Mas Mbak. Misalnya ya, Anda menulis naskah tidak sesuai template. Udah selesai di sini. Oke, selesai di sini. Nanti saya jelasin template itu apa. Nah, kemudian editor ini mengembalikan naskah kepada para penulis sesuai dengan masukan reviewer, kemudian autor itu merevisi manuskrip dan kemudian mengirim lagi ke editor. Kalau sudah bagus, maka jurnal artikel kita akan siap terbit, dibaca oleh pembaca. Ini proses peer reviewer melalui OJS. Nah, ada beberapa model reviewer. Yang pertama adalah single blind review, di mana penulis tidak mengetahui identitas reviewer, tapi reviewer tahu identitas penulis. Jadi misalnya jadi di setiap jurnal, itu di bagian depannya, home-nya sudah ada keterangan, modelnya seperti apa. Biasanya yang paling banyak itu seperti ini, Mas Mbak. Double blind review. Mengapa? Mencegah konflik of interest. Contoh misalnya, saya kenal dengan Anda kemudian ngirim ke jurnal saya, oke, kalau yang pakai pertama ini, Anda tidak tahu saya sebagai reviewer, tapi saya tahu Anda, dan Anda punya relasi yang baik dengan saya. Maka, saya bisa konflik of interest tanpa koreksi yang ketat menerima artikel Anda. Yang terakhir ini open, ini kebalikan dari double blind review. Oke, lalu bagaimana agar artikel kita tembus di jurnal? Oke, saya berikan paduan sederhana yang insya Allah sangat solutif. Yang pertama administratif, Mas Mbak. Saya akan memposisikan ini sebagai editor jurnal. Sekali lagi, saya memposisikan ini sebagai editor jurnal. Pertama, pastikan artikel sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Jadi di halaman home jurnal itu sudah ada namanya scope. Sekali lagi ada namanya scope. Maka Anda harus menyesuaikan dengan scope-nya. Contoh, Mas Jun, boleh nggak saya kirim artikel saya ke jurnal pertanian? Bisa boleh, bisa tidak. Misalnya jurnal pertanian itu scope-nya membahas tentang jurnal ini, membahas tentang isu-isu tentang pertanian. Di antaranya adalah proses komunikasi, media, dan pengolahan tanaman. Kan ada proses komunikasi. Tapi isunya berkaitan dengan pertanian. Clear ya? Di mana kita mencari jurnal? Anda bisa cari di website namanya Sinta Kemendikbud. Sinta Kemendikbud, nanti saya tunjukkan ya. Yang kedua, sesuaikan dengan template. Jadi ketika nulis di jurnal, kayak kelas yang saya ampu, teman-teman, saya tidak pernah lagi minta mahasiswa, terutama sekarang saya ngajarnya angkatan tua semua ya. Saya jarang ngajar angkatan baru. Saya minta mahasiswa itu langsung ketika membuat paper, itu mendownload template jurnal yang dituju.
dan perhatikan panduan penulisan. Serta pastikan citasi. Jadi Anda sebaiknya menginstal aplikasi seperti Mendeley, EndNote, dan Zotero. Oke, dan citasinya sesuai panduan. Kalau misalnya dimintanya adalah apa style, oke, maka American Psychological Association setting di Mendeley-nya harus apa style. Oke, nanti saya bisa share-kan. Oke, bagaimana sistematika jurnal? Oke, saya sudah memberikan contoh di IG Reel. Anda bisa tonton di IG Reel yang saya berikan ini. Oke. Nah, ini Mas Mbak, sistematika jurnal itu dikenal dengan IMRAT. Satu adalah introduction. Selain tentu saja judul ya. Introduction atau pendahuluan. Yang kedua metode. Nah, di tengah-tengah sini kadang dikasih literatur review atau kerangka teori. Jika tidak ada bab literatur review, maka literatur review harus masuk di introduction. Yang kedua adalah metode. Metode itu adalah metode penelitian apa yang kita pakai. Kemudian result. Result itu adalah temuan penelitian, dan terakhir discussion, yaitu pembahasan. Oke, pembahasan. Di akhir nanti conclusion. Tapi intinya ada ini, IMRAT. Jadi selalu diingat ya, rumusnya ya, IMRAT, introduction, method, result, and discussion. Nah, apa itu? Apa itu? Introduction itu isinya adalah why. Why, mengapa ini diteliti. Misalnya, Anda penelitian tentang bagaimana penerapan pedoman perilaku, bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di stasiun televisi Metro TV. Why? Oh, Metro TV ini punya Surya Paloh. Surya Paloh ini pendukungnya pasangan Amin. Anies Baswedan, Muhaimin. Beritanya banyakkan dari mereka. Makanya perlu diteliti. Pernah mendapat teguran dari KPI. Nah, selanjutnya literatur review. Maka kalau di sini yang tadi ya, yang judul tadi, kita harus banyak ngomong tentang etika atau kode etik jurnalistik, KEJ, kode etik jurnalistik, literatur review-nya. Metode itu adalah bagaimana ini diteliti, bagaimana tahap-tahap penelitian dilakukan. Result itu what, temuannya apa? Temuannya apa? Lalu setelah temuan itu ketemu, so what? Lalu ngapain gitu loh? Lalu ngapain? Oke, so what? Lalu ngapain? Oke, lebih detail nih, lebih detail. IMRAT tadi, IMRAT. Jadi IMRAT itu kita harus mengawali dari semua artikel jurnal itu selalu template-nya seperti ini. Judul. Tentang apa sih? Ya kan? Tentang apa sih yang mau diteliti? Singkat. Yang kedua, abstrak. Abstrak ini harus berisi struktur IMRAT. Jadi ringkasan dari penelitian Anda, yang itu berasal dari IMRAT-nya. Introduction misalnya, bagian introduction harus masuk nih di abstrak. Oke, kemudian method, result, discussion. Oke, yang kedua adalah intro atau pendahuluan. Pendahuluan itu mengapa kita harus melakukan. Ini cerita tentang problemnya. Pentingnya penelitian dilakukan, riset question atau hipotesis kalau ada. Studi site atau literatur review, where did you do it? Di mana posisi penelitian kita dari penelitian terdahulu? Clear ya? Maka Anda harus mencari penelitian-penelitian terdahulu dan di mana perbedaan dan persamaan kita dari penelitian terdahulu. Riset adalah hasil temuannya, apa yang kita temukan, dan jangan melakukan diskusi. Don't discuss. Jangan melakukan diskusi. Artinya jangan melakukan pembahasan. Pembahasan itu masuk di sini. Oke. Apakah
hasil ini mencapai tujuan penelitian kita. Apa implikasinya bagi penelitian ke depan? Konklusi itu temuan penting dari penelitian kita. Acknowledgement itu ucapan terima kasih. Misalnya Anda bisa baca di jurnal audience, karena itu dari kelas yang saya ampu dan mahasiswa selalu saya dampingi, mereka selalu di persantunan nulis terima kasih kepada bla bla bla, nama saya yang sudah membantu referensis daftar pustaka. Oke. Nah, mari kita awali satu persatu. Saya sudah menyediakan video-videonya, nanti bisa diklik-klik. Satu, pendahuluan. Kita ngomong substansi ya, Mas Mbak. Anda harus menjelaskan posisi penelitian ini dari penelitian terdahulu. Dan kalau saya dari jurnal atau proceeding, bukan dari repositori skripsi. Sekali lagi bukan repositori skripsi, bukan dari situs-situs tidak jelas. Mengapa perlu diteliti? Contoh misalnya, Anda penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal di Indosiar. Mengapa perlu diteliti? Oh, berita kriminal di Indosiar itu seringkali menampilkan foto pelaku dan foto korban tidak diblur. Padahal itu jelas melanggar azas praduga tidak bersalah. Oke. Yang kedua, kajian pustaka. Anda harus menggunakan literatur buku yang relevan. Ini yang seringkali gagal dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Cari yang jurnal-jurnal Sintanya tinggi. Jadi peringkat jurnal itu ada namanya Sinta, akreditasinya, paling tinggi Sinta 1, paling rendah Sinta 6, ada yang lebih rendah tidak punya Sinta. Ini bisa jadi satu dengan pendahuluan maupun berdiri sendiri. Kedua, metode, jelaskan metode yang digunakan. Oke, jelaskan operasionalisasi, metode penelitiannya apa, objek penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisis datanya apa. Next slide. Nah, hasil dan pembahasan. Tulis temuan di hasil riset. Temuannya, misalnya Anda meneliti tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kriminal di Indosiar. Anda tulis, pada tayangan tanggal sekian ada pelanggaran bla bla bla. Tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, pasal ayat berapa. Tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, pasal dan ayat berapa. Pada pembahasan atau discussion, Anda mulai mengaitkan dengan teori-teori yang relevan atau penelitian yang relevan. Kunci kedua, substansi, tulis kesimpulan dengan ringkas, tanpa mengutip lagi. Jadi kesimpulan itu ditulis ringkas, tanpa perlu kita mengutip lagi. Jadi tidak ada lagi citasi di kesimpulan. Nah, sekarang kita balik ke awal. Jadi setelah semua dibuat, kita baru buat abstrak. Jadi abstrak itu sebaiknya dibuat ketika imratnya, introduction, method, research, and discussion sampai conclusion itu sudah tercapai, sudah selesai. Nah, kunci keempat, citasi. Jadi sebenarnya sederhana kok, Mas Mbak. Anda bayangkan Anda kirim ke artikel jurnal, daftar pustakanya 5. Ya kalau saya editornya langsung tak tolak, Mas Mbak. Kelihatan kurang baca. Gitu, oke. Berapa jumlah minimal? Nggak ada jumlah minimal, tapi kalau saya ya 20-an itu masih sedikit lah. 20-an itu masih sedikit. Ya 20 lah. Sependek-pendeknya. Nah, bagaimana sekarang artikel jadi? Artikel jadi, oke. Setelah artikel jadi, Anda mengirim ke jurnal. Nah, ngirim itu Anda menggunakan platform yang namanya OJS. OJS, oke. Ada di sini select section. Oke, Anda bisa klik nanti pilih artikel. Jadi membuat akun sama kayak buat email, membuat medsos. Nanti klik new submission. Oke. Language, pilih bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh. Nah, sini boleh ditulis loh ya. Kepada yang terhormat editor jurnal, bersama ini saya mengirim artikel jurnal, semoga bisa dimuat. Save and continue, klik. Nah, kemudian Anda mengupload di sini, Mas Mbak. Dikirimnya dalam format Word. Sekali lagi formatnya Word, bukan format PDF. Upload, jadi klik upload dulu, masukin choose file, upload, baru save and
continue. 1, 2, 3. Nah, dimasukkan metadata. Ini namanya metadata ya. Authors, nama pertama. Yang perlu diisi yang ada tanda bintangnya, Mas Mbak. Oke, affiliation. Nanti tambahi. Kalau ada penulis kedua, Anda nulisnya rame-rame, di bawah ada add author, tambah penulis. Nah, saya kembali nih. Ini kliknya di sini biasanya, online submission. Tadi yang saya cerita, focus and scope, itu ada di sini. Oke, kadang kita disuruh menulis letter of originality, pernyataan tentang apa originalitas artikel kita. Nah ini, kalau Anda punya file tambahan, misalnya lampiran, boleh dikasih. Tapi ini boleh juga tidak. Ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Misalnya interview guide, tapi biasanya jarang diisi kok. Save and continue, save on continue. Nah, maksudnya di sini. Oke, finish submission. Nanti dicek-cek terus di OJS Anda apakah ada revisi atau tidak. Nah, ini kita harus rajin-rajin merevisi, jangan pernah bosan untuk merevisi. Nah, buat pesan yang menarik saat submission. Misalnya tadi loh yang di depan tadi ya, kepada editor jurnal titik-titik, saya mengirimkan artikel, semoga bisa dimuat. Atau gini, salam, saya adalah pembaca setia jurnal titik-titik-titik. Sebagai pembaca setia, saya mengirimkan artikel titik-titik-titik. Oke. Kirim sesuai template, segera lakukan revisi setelah reviewer. Nah, yang jangan dilakukan, jangan tanya kapan jurnal terbit. Kalau Anda tanya kayak gitu ya Anda nggak pernah lihat websitenya. Bisa dilihat di mana? Sudah ada di situ. Kapan mau direview? Pasti direview. Tidak segera melakukan revisi. Oke? Ini alamat media sosial saya dan beberapa buku yang pernah saya tulis. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada teman-teman tentang contoh jurnal. Oke. Nah, oh ya, sorry, saya tak share screen dulu. Lupa. Ini contoh jurnal. Mana tadi? Oke. Ini jurnal ini cek nama penulis keduanya anak saya. Anak saya nulis di jurnal kelas 2 SMA sudah nulis di jurnal. Sekarang kelas 3 sudah 4 artikel di jurnal. Jadi teman-teman harus bisa nulis di jurnal. Jangan kalah dengan anak SMA. Oke? Gitu ya. Nah, terus ini contoh mahasiswa dari kelas saya. Kelas saya, oke. Dikirim ke Jurnal Borobudur Communication Review di Unima Magelang. Saya download PDF-nya ya. Saya download PDF-nya. Ini mahasiswa nulisnya saat semester 4. Semester 4. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, template-nya udah seperti ini. DOI itu apa? DOI itu Digital Object Identifier. Nanti yang isi mereka. Ini abstrak. Ya kan? Abstrak itu kan ada ini. Pendahuluan. Latar belakangnya kan pendahuluan toh. Terus kemudian metode ini. Metode semiotika yang dipilih hasil. Ya kan? Hasil. Oke, ini pendahuluan. Coba lihat ini daftar pustakanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini karena tidak ada kerangka teori, jadi pendahuluan teorinya masuk di pendahuluan. Terus metode hasilnya ini, hasil dan pembahasan. Ini dijadikan satu, hasil dan pembahasan. Oke, udah saya kirim di link tadi. Nah, ini pakai semiotik. Nah, daftar pustakanya lumayan, Mas, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lumayan lah, lebih dari 10. Mahasiswa semester 4. Oke, saya tunjukin lagi. Ini kelas yang saya ampu, yang baru terbit saat ini berarti. September ini, baru aja terbit ini. Masih fresh. Oke, ini jelas-jelasnya sudah ada. Kita cari, mana PDF-nya? Ini daftar pustakanya ini.
PDF-nya ini, sorry, maaf kelewatan. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih loading. Oke, sambil nunggu ini juga kelas yang saya terbit di jurnal Sinta 5 Lini Masa Universitas Pasundan. Nah, ini kelas yang saya ampu. Ini template-nya kan beda-beda sesuai dengan tujuannya. Kita cek ya daftar pustakanya. Was daftar pustakanya. Mahasiswa semester 5 ini yang nulis. Pas ikut kelas dengan saya. Mana tadi? Masih agak lambat koneksinya, downloadnya servernya. Oke, tapi kurang lebihnya seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita memahami jurnal. Ini jurnal yang saya jadi reviewer di Pakistan. Sama kok Mas Mbak, di mana-mana itu jurnal itu. Oke, jadi ini jurnal di Pakistan ya. Mereka nunggu artikel ini, deadline-nya udah baru aja lewat, tapi dia pasti akan terbit lagi nanti. Gitu. Nah, bagaimana kita Anda register dulu di sini, klik register. Oke, register, daftar. Nah, dimasukkan. Oke, ini diklik yes, register, login. Udah punya akun, nanti baru ini klik make submission. Ini sudah di Pakistan ya, sudah Pakistan ya. Nah, ini sekarang saya belum login, belum bisa, harus login atau register. Oke, how to make submission ada di sini. Yang tadi belum bisa mana? Nah, ini kelihatan ya ujian story. Oke, ini baru kelas saya semester yang lalu. Coba perhatikan ini. Ujian story adalah penelitian ini bertujuan itu kan sampai sini itu apa namanya sampai sini maaf deh itu kan bagian dari introduction. Oke, yang saya blok ini metode IM berarti IMRAT ya, introduction, ini metode, ini hasil research and discussion. Kata kunci itu kata-kata yang sering menjadi kata-kata konsep utama dalam penelitian kita. Nah, ini pendahuluan, ini semua pakai grammar Mendeley, bla 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 bla. Halamannya udah 300, jadi karena sudah banyak terbit ya. Nah, ini metode yang bagi sudah dapat mata kuliah metode saya yakin sudah mudah paham. Hasil dan pembahasan dijadikan satu. Nah, ini kan temuan-temuan penelitiannya. Oke, kesimpulan. Nah, ini acknowledgement atau persantunan, ucapan terima kasih. Ini opsional ya, acknowledgement ini. Begitu teman-teman pengantar dari saya. Oke, mari kita lanjutkan untuk diskusi biar kita interaktif, Mungkin teman-teman punya pengalaman atau kesulitan ketika menulis artikel di jurnal. Monggo silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Yuli. Lanjutkan diskusi. Oke, terima kasih Mas Jun untuk materi yang sudah disampaikan. Teman-teman di sini selanjutnya kita akan diskusi terkait bagaimana atau mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan dalam artikelnya, silakan kita lanjutkan dengan mohon izin Bu. Ya, monggo. Mohon izin Bu, Silakan. saya Rupen Doyo Bu, mau sedikit sharing atau konsultasi terkait penulisan jurnal internasional ini Bu. Sebenarnya dibilang sulit ya sangat sulit bagi kami, namun kalau ada wadahnya yang bisa membimbing yang kami butuhkan itu Bu. Kalau hanya sekedar memberikan gambaran di mana-mana pun banyak. Cuman kan kalau ada bimbingan terus kami bisa untuk
masuk ke sana gitu kan, karena kan sistem sekarang kan ada yang berbayar, ada yang gimana gitu Bu. Jadi kami mohon kalau ada wadahnya kami siap untuk mengikuti gitu, mulai dari penulisan judul, abstrak, terus latar belakang, isi dan sebagainya. Seperti yang kami lakukan waktu pertama masuk di Mikom kemarin itu kan ada juga itu jurnal internasional, cuman nggak tahu itu kegunaannya buat apa. Kami kira itu sudah merupakan syarat untuk mengikuti ujian tesis ya Bu. Nah ini apakah yang ini termasuk wajib untuk kami ikuti? Kalaupun wajib ya maksudnya kami harus diberi wadah lah, terutama kami yang dari S2 ini Bu. Terima kasih. Oke, kalau ini langsung saya serahkan ke Pak Danur. Monggo Pak Danur. Oh, itu harus offline itu. Iya, iya, iya. Nanti kita coba list dulu ya, Mas Rupian ya. Nah, Ya, ya, sepertinya ya. Mas Jun memang harus diterbangkan ke Iya, Bengkulu. Mas Jun memang harus diterbangkan ke Bengkulu itu. Kita buat Oke. wadah nanti, Mas. Selain di chat ini ada Nurlita Kamsi. Bapak atau Ibu nih? Bapak. Oh, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gini, ini Pak, tadi Mas Fajar ya. Gini, saya tuh ada nulis di jurnal Sinta 4 dari keluarkan LO-nya, tapi tahu-tahu begitu saya cek di jurnalnya PDF saya nggak ada, cuma muncul judul doang gitu. Jadi kita nggak bisa untuk ngedownload buat laporan gitu. Dan apa memang mesti sabar gitu ya? Saya tuh udah banyak sekali sebenarnya submit, tapi belum ada jawaban sama sekali, apa direvisi, apa ditolak gitu. Sampai 5 jurnal gitu kan. Kadang-kadang ya sempat down juga gitu mau submit lagi. Nah, mohon petunjuknya dari Kang Fajar. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jun mau langsung ditanggapi? Siap, Mbak. Oke, monggo. Bentar. Saya carikan beberapa berita. Oke, bentar ya. Sekalian saya carikan ininya. Apa namanya? Beberapa pengalaman. Jadi gini, saya pernah melakukan pengabdian masyarakat di SMA-nya anak saya kebetulan di Sragen. Sragen itu dekatnya Mbak Yuli, di Solo geser sedikit, kota kecil. Solo coret ya Mas ya? Coret. Nah, Bapak Ibu, Mas Mbak, bayangkan anak SMA sudah nulis artikel di jurnal. Bagaimana mereka bisa menulis artikel di jurnal? Logiknya sederhana, Bapak Ibu, teman-teman. Kita itu kan punya naskah. Ya kan? Sepanjang paper kuliah kita bagus, itu bisa diolah jadi jurnal. Problemnya ini fakta ya. Beberapa mahasiswa itu tidak ngomong sedikit banyak ya. Beberapa mahasiswa itu kalau buat paper itu benar-benar serius, beberapa tidak serius. Nah, kalau kita buat papernya serius, kan tinggal diolah. Tinggal diolah jadi artikel jurnal. Sebentar, saya tadi berusaha mencari proceedingnya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan. Oke, saya lebih baik kan cerita apa yang sudah saya lakukan. Artinya benar-benar berbagi pengalaman. Saya sudah nulis di menu chat. Oke. Nah, sekarang sudah ada terbit di proceeding. Oke, nanti saya kasih linknya juga tentang bagaimana saya mengompor-ngompori publikasi artikel di jurnal. Di mana tadi? Bentar ya. Kok nggak ketemu? Sebentar Mas. Maafkan. Oke, sip. Ini sudah ada. Saya kirim di menu chat dulu biar saya nggak lupa. Silakan segera di copy. Oke, saya tulis di menu chat. Sebentar, kasih saya waktu. Sip, di menu chat sudah ada. Sekarang saya share.
Saya screen tentang ini. Ini sudah terbit di proceeding. Oke, maybe this is the only senior high school in Indonesia yang punya jurnal. Sekali lagi, ini mungkin satu-satunya SMA di Indonesia yang punya jurnal. Jadi kalau Unip butuh mahasiswa yang pinter-pinter, bisa ngambil dari SMA ini. Kan udah pasti bisa nulis di jurnal. Bagaimana saya mengajak itu? Saya langsung ke sini ya. Ini artikel pengabdian masyarakat. Kan artikel itu bisa dibagi dua. Artikel riset dan artikel pengabdian masyarakat. Nah ini. Jadi saya di sana, guru-gurunya saya ajari OJS. Oke, saya ngajak teman berbagi peran. Ya saya pegang yang nomor 2 ini. Oke, udah saya kasih. Nah ini kita ajarin Mas Mbak. Jadi terbit, klik di sini. Daftar pustakanya. Nah, kata kuncinya apa? Sebenarnya gini, kalau saya loh ya, nulis di jurnal itu sebenarnya kata kunci nomor 1 adalah paham ekosistem jurnal. Mohon maaf tadi pertanyaan, Mas Jun saya dapat LOA tapi nggak terbit. Bapak Ibu, Mbak, teman-teman, saya buatin LOA untuk Bapak Ibu semua detik ini aja bisa. Serius, wani piro. Bahasa Jawa ini wani piro, berani berapa. Tapi saya percayalah Anda berapapun tidak akan pernah saya kasih LOA. Serius. Mengapa? Jurnal itu dikelola dengan OJS. OJS itu tidak lagi mengenal yang disebut LOA. Berarti kalau editornya mengeluarkan LOA, dia kerjanya double. Jadi yang dimaksud dengan LOA adalah ketika artikel kita accepted di mesin OJS. Clear ya? Jadi LOA itu kan sebenarnya bisa buat nakal-nakalan. Contoh misalnya, Mas Deni sama saya, Mas Jun, saya dibuatin LOA bisa nggak? Loh, saya waktu aja bisa buatin gitu loh. Saya kan pegang editor-in-chief jurnal. Tapi itu kan nggak fair. Makanya kalau saya loh ya, artikel jurnal itu dibuktikan dengan terbit, bukan dibuktikan dengan LOA. Kalau saya loh ya. Mengapa? Karena saya pengelola jurnal, jadi saya ngerti gitu. Ibaratnya saya kalau mau nakal bisa tak lakukan, tapi saya nggak mau, Mas Mbak. Mengapa? Jurnal itu dikelola dengan OJS. Clear ya? Jadi mengapa artikel kita itu ditolak? Artikel kita ditolak satu tidak sesuai scope. Sorry, dibagi 2 tadi ya. Administratif dan substansi. Cek dulu administratif. Sesuai template nggak? Sesuai dengan panduan nggak? Yang selanjutnya, sampai ke lantai berapa kami? yang selanjutnya sesuai dengan struktur IMRAT atau tidak? Gitu. Motor aku di bawah. Ayo sampaikan kali. Apa? Terganggu Mas suaranya Mas. Aduh. Tolong oplik dulu dong yang lain. Bang, balik bang. Nggak sadar kalau nyala. Mbak Safira Trian. Oke, sip. Oke, teman-teman, nggak apa-apa, noise bentar. Teman-teman, jadi yang harus kita pahami adalah kita harus tahu substansi jurnal itu. Ya kan? Semakin tinggi sintanya, sinta 1 itu kan equal with Scopus, sinta 2 ya kita harus benar-benar ini apa namanya fight gitu. Tapi kalau sinta 5, 6 ya kemungkinan akan lebih besar gitu di muatnya. Nah, kalau apa namanya sebenarnya gini, sepanjang teman-teman sudah punya laporan penelitian, sudah melakukan penelitian, tinggal diolah menjadi artikel jurnal. Dan literaturnya harus banyak. Apalagi kalau teman-teman kirimnya ke jurnal internasional. Kesalahan dari pengirim artikel jurnal dari Indonesia adalah satu, kalau ke jurnal internasional ya, kasusnya terlalu lokal. Jurnal internasional nggak suka dengan kasus-kasus yang lokal. Gitu. Oke. Yang kedua adalah apa namanya? Tidak menyesuaikan dengan artikel tidak sesuai dengan tadi administrasi dan substantif itu kan yang terjadi secara umum. Tapi kalau jurnal internasional jangan menggunakan isu-isu yang terlalu lokal begitu, dikaitkan Israel. Oh iya, sama ini maaf saya lupa. Kalau targetnya jurnal internasional, gunakan jurnal-jurnal internasional juga sebagai citasi. Anda bayangkan kita ngirim ke jurnal internasional tapi daftar pustaka ini jurnal-jurnal Indonesia. Ya kan? Ya boleh jurnal Indonesia tapi yang berbahasa Inggris, itu akan lebih aman. Gitu. Terutama untuk teman-teman yang S2. Percayalah nulis artikel di jurnal itu mudah kok.
Serius, mudah. Asal paham ekosistemnya. Anak saya udah 4 loh. Serius, anak saya kelas 3 sudah 4 artikel di jurnal. Karena saya dari SMP sudah saya ajari Mendeley. SMA saya ajari Imrat. Gitu. Jadi anak saya itu kan dan teman-temannya di sekolahnya itu sering ikut lomba. Punya makalah banyak. Makalahnya kan nggak dipakai buat apa-apa. Akhirnya makalahnya kita olah sesuai dengan template jurnal. Dan terbit, Mas Mbak. Begitu saya kembalikan. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya, Silakan. Bu. Oh ya, monggo Pak Wawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Pak Dokter yang terhormat. Siapa? Ini saya mau tanya Pak, dari 2019 saya sudah mulai nulis Pak. Tapi sitasinya rendah. Kadang nggak ada. Nggak ada yang sitasi. Itu gimana caranya biar banyak yang sitasi? Kalau tulisan ya mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Dokter, apakah kesalahan dalam isi dalam konten atau ada strategi lain. Jadi kita sudah sering nulis tapi nggak ada yang mengutip, nggak ada yang sitasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Semoga kapan-kapan bisa Ya. jadi gini, saya jujur ya, saya tuh personally nggak pernah berpikir tulisan saya digitasi atau tidak. Kalau saya digitasi, alhamdulillah. Nggak digitasi juga, alhamdulillah. Kalau my personal perspektif ya. Tapi alhamdulillah selama ini cukup banyak digitasi gitu. Jadi kalau saya bagaimana citasi itu agar tinggi, ya sebenarnya rajin-rajin kita. Contoh, membuat tweet di Twitter. Ya kan, kita punya temuan penelitian nih. Buat tweet di Twitter itu kan skill. Ya kan? Saya Wawan Sopian dari STAI melakukan penelitian berjudul inilah temuan penelitian saya. 4 tweet. Terus tweet terakhir, jika ingin membaca lebih lanjut, silahkan lihat di sini. Satu itu. Yang kedua IG story. Status WA. Ya kan? Nah, yang keempat ini yang paling penting. Kita sekarang dihadirkan pada era kurikulum OBE, Outcome Based Education MBKM. Seharusnya temuan-temuan penelitian kita itu diinsersikan dalam mata kuliah. Contoh misalnya, saya melakukan penelitian, saya misalnya semester ini ngajar tentang etika, hukum dan etika media penyiaran. Saya pernah melakukan penelitian tentang bagaimana media memberitakan tentang erupsi Merapi. Maka link itu yang saya tulis di SPADA, Sistem Pembelajaran Daring, di LMS, Learning Management System. Oke, sebagai bahan pengayaan bagi teman-teman mahasiswa. Dan saya tidak memaksa mahasiswa untuk mencitasinya. Sama sekali saya tidak memaksa untuk mencitasinya. Tapi mahasiswa kan akan enak. Oh, ini ada artikelnya Mas Jun kayak gini, relevan dengan apa yang mau kita buat. Gitu, Mas. Oke, jadi kalau kelas yang saya ampu semester ini memang outputnya semua bisa nulis artikel di jurnal sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi dari awal mereka harus memahami struktur Imrat. Jadi ada satu sesi khusus saya menjelaskan ya sama seperti ini. Gitu, dan prosesnya panjang. Mereka wajib konsultasi seperti konsultasi skripsi. Nilai baru bisa keluar kalau submit ke jurnal. Hanya boleh submit ke jurnal kalau sudah saya ACC. Begitu, Mas Wawan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Silakan selanjutnya teman-teman yang lain kalau bertanya mungkin dari teman-teman ada Arif Madi. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Fajar nih ya, dia selalu bercerita tentang bagaimana anak SMA menulis artikel jurnal kemudian dipublikasi. Itu adalah salah satu hal baru yang kita dengar, terkhusus juga di Bengkulu pastinya. Saya rasa SMA-SMA di Bengkulu tidak ada gitu siswanya yang menulis artikel jurnal nih Pak. Saya ingin bertanya gini Pak,
saya sebagai mahasiswa di S2 itu ada salah satu problematik ya dalam segi penulisan untuk jurnal di Sinta 2 ke atas. Yang ingin saya tanyakan, Pak, adakah metode dalam hal itu mungkinkah yang bakal jadi pertimbangan khusus lah lebih diutamakan dalam sebuah publikasi jurnal Sinta 2 ke atas, mungkin lebih cepat diterima itu metode kualitatif kah atau kuantitatif seperti itu, Pak? Karena ini kadang-kadang satu hal yang baru juga sih bagi kita juga yang di mahasiswa di Bengkulu, karena memang sudah ada syaratnya seperti itu juga. Kemudian juga saya sempat kaget juga ketika anak-anak SMA sudah rajin menulis artikel gitu kan. Mungkin ada juga kiat-kiatnya bagaimana sih sebagai mahasiswa untuk lebih semangat juga untuk menulis artikel, karena menulis artikel jurnal itu kadang-kadang yang jadi momok menakutkan bagi kita sebagai mahasiswa adalah mencari ide di awalnya gitu loh. Kadang-kadang kan mudah sih kita nyari idenya atau seperti apa. Kadang-kadang template-nya tidak sesuai dengan penulisannya, kemudian juga akses ke jurnalnya juga kadang-kadang kita juga tidak begitu banyak mengetahui juga. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Oke, monggo ada lagi atau ini langsung, Mbak? Langsung aja Mas, silakan monggo. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Jadi gini, bagaimana menumbuhkan minat untuk menulis di jurnal? Satu, menurut saya loh ya, sorry tadi menemukan ide. Kalau menurut saya ide itu mudah dicari. Mohon maaf ya, semudah membalik telapak tangan. Serius. Mengapa? Karena hidup ini sebenarnya adalah masalah. Riset itu pasti diawali dari kesenjangan Dasein dan Dasolen. Yang seharusnya dan yang senyatanya pasti jadi judul. Contoh, kita yang jurnalistik ya, backgroundnya karena saya yakin banyak jurnalistik. Sebentar lagi pemilu, ya kan? Teman-teman bisa meneliti misalnya bagaimana media A dan B memberitakan tentang pemilu, oke? Kita satu dengan metode analisis narasi, mahasiswa lain dengan metode analisis wacana, mahasiswa lain dengan metode analisis framing, mahasiswa lain dengan metode analisis isi. Framing aja bisa dipecah-pecah, Mas Mbak. Jadi kan, temuan penelitian. Contoh lain, berbasis yang sedang aktual dan kontroversi. Endorse judi. Oke? Selebritis sebagai endorser judi online. Titik 2, sebuah kajian etika komunikasi. Jadi, Mas Mbak. Ya kan? Kurang apa, Jal? Semudah itu loh membuat judul itu. Semudah itu. Saya makanya sering ngomong sama mahasiswa, saya kayak mau buat ini aja. Jadi kayak dukun itu, kasih judul-judul. Sorry, bercanda. Oke? Tapi biar teman-teman semangat. Contoh lain ya. Yang sedang aktual. Mungkin yang PR ya, isu pemilu kan pasti isu yang sangat manis ya. Misalnya kita lihat tentang bagaimana political marketing kandidat A di dapil titik. Kan teman-teman bisa nyari dapil-dapil yang ada di Bengkulu. Ya kan, sambil ini jalan. Kajian political marketing. Jadi teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana agar kita bisa nulis di jurnal? Kalau saya tuh gini, teman-teman. Saya, Mbak Yuli, Mas Danun kan generasi tua. Dulu kalau ngirim artikel di jurnal itu harus melalui email. Jurnalnya jurnal cetak, ya kan? Nah, sekarang jurnal kan online. Ya kan? Kredibilitas kita sebagai akademisi kan tercek dari jurnal itu. Nah, terus tadi ada yang pertanyaan tentang jurnal yang berbayar. Namanya APC, Article Publication Fee. Di Indonesia itu kalau Sinta 2 itu bisa 1,5 sampai 3 juta. Kalau jurnalnya Scopus bisa puluhan juta bahkan. Oke, bahkan kalau jurnal Scopus mendownload aja beberapa kan berbayar. Clear ya? Artinya apa? Kalau saya sederhana, sepanjang bangsa kita ini tidak segera sadar betapa perjurnalan itu sangat mahal, percayalah devisa kita akan habis. Untuk apa? Downloadi artikel jurnal berbahasa Inggris yang itu berbayar.
Betul kan? Makanya yuk kita gaungkan nasionalisme, patriotisme dengan menulis artikel di jurnal. Apalagi kalau berbahasa Inggris, meskipun itu jurnalnya jurnal Indonesia ya. Kayak yang saya share tadi, di paling bawah itu kan dari Pakistan Internasional. Gitu, oke? Internasional itu kan tidak harus Scopus kan pengertiannya. Kecuali kalau aturannya harus terindeks Scopus. Gitu. Nah, anak SMA tadi kan ini analisis SWOT. Strength-nya kan SMA-nya berbasis sains, punya makalah banyak. Sayang kalau makalah itu tidak diolah. Sama seperti teman-teman, punya makalah banyak dari banyak mata kuliah, kan tinggal diolah, disesuaikan dengan template. Jadi, Mas. Begitu, Mas, Mbak. Oke. Ya. Intinya kemauan dulu ya. Izin Bu. Apapun bisa kita jurnalkan. Oke, Izin, Bu. selanjutnya siapa yang silakan Izin. pertanyaan Izin, selanjutnya. Saya tadi Rupian Jaya, Bu. Ya. Ya, jadi terima kasih Pak atas informasi yang diberikan. Cuman kami sebagai mahasiswa jangan hanya sebatas ini informasinya. Jadi kami butuh ini loh tempatnya untuk kamu bercerita atau tempat kamu untuk menulis gitu kan. Karena kami terkadang memang banyak jurnal-jurnal yang ingin kami buat. Cuman untuk publish-nya ini kemana gitu. Itu yang kami ragukan gitu Pak. Jadi kan jurnal ini kan sebenarnya di universitas ini sangat penting, sangat dipentingkan. Namun untuk kami publish itu yang kami kesulitan. Karena kemana kami akan mempublish ini? Ataupun nanti kalaupun kami mau publish, ini apa sesuai apa tidak dengan format yang dibutuhkan itu. Mungkin yang berbicara tentang Sinta ya Pak, jurnal Sinta. Terlebih dahulu mungkin kalau yang internasional sudah sangat jauh Pak. Jadi mohon maksudnya dengan adanya sosialisasi seperti ini kami mohon Pak berkelanjutan seperti itu Pak. Jadi kami ingin sekali untuk menulis ke depannya. Jadi ada tempat setidaknya karya-karya kami walaupun tidak terlalu seperti yang lain tapi mencobalah kami satu atau dua yang bisa dipublish gitu. Kami sendiri tidak masalah Pak, kalaupun misalnya ada tempat untuk kami, kalaupun ada tempat berbayar pun nggak masalah istilah kata gitu. Tempat kami menuntut ilmu menulis jurnal ini gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rupian. Oke, ya Saya silakan. bantu menjawab ya. Jadi gini. Ya, monggo Mas. Kalau kita ingin mencari jurnal, itu sebenarnya satu solusinya kita nggak bisa mengandalkan jurnal kampus kita sendiri. Karena apa? Pasti antrinya akan panjang. Oke. Nah, kalau saya menyarankan teman-teman semua rajin untuk melihat di Sinta Kemendikbud. Ini yang sedang saya share ini ya. Misalnya ya, ini jurnal apa ini? Misalnya ini jurnal dari jurnal tidak semua dari kampus ya, beberapa itu dari kementerian, terutama Balai Litbang. Nah, misalnya jurnal PIKOM, Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, ini dari Kominfo. Kita bisa klik websitenya. Nah, terus di sini kan sudah ada. Kemana kita ngirim? Nah, kita kirim ke sini, kita lihat di sini. Oh, artikel-artikelnya seperti ini loh. Terus kita cari template-nya, announcement-nya. Nah, ini kita cari submission-nya ada di sini. Submission-nya ada di sini, klik. Oh ini sorry, template-nya ada di sini nih. Oke, author guideline-nya ini dicek. Nah, sebelum kita kirim, ini misalnya 15 halaman, artikel, teks, author name. Nah, terus kemudian kita klik template-nya. Nah, aduh, sedang error template-nya. Kita cari jurnal lain aja. Ini Sinta 2 ya. Ini misalnya jurnal komunikasi dari Tarumanegara. Klik. Oke, kita klik. Wah, nggak connect. Kita cari satu persatu aja, Mas. Kajian komunikasi dari Pajajaran. Nah, sini kan ada nih. Nah, di mana kita buat login gitu. Kita login, kita lihat arsip-arsipnya. Oke, kemudian kita
cek di sini, kita cek di sini, template-nya seperti apa. Ini kan Sinta Google Scholar-nya ini, artikel Scopus-nya ini, terus kemudian biasanya di sebelah sini, online submission, klik. Nah, ini kita harus login dulu, kita punya akun di sini. Nah, ini author guidelines-nya. Gitu ya, saya sepakat bahwa menulis jurnal itu bukan proses yang instan ya, bukan proses yang instan, tapi kita harus rajin-rajin mengecek OJS dan melakukan penelitian. Ini namanya author fees atau APC, article publication fee. Nah, etikanya di jurnal itu nggak boleh satu artikel dikirim di lebih dari satu jurnal. Ya, satu artikel satu jurnal. Kalau kita sudah ditolak, di-decline, maka kita bisa mengalihkan ke jurnal yang lain. Gitu. Kalau saran saya, paling enak itu nge-camp, ngumpul bareng sehari semalam, terus nulis, tapi sudah punya bahan ya, sudah wawancara, sudah observasi, tinggal diolah sesuai dengan template jurnal. Dan kita dari awal ini, teman-teman, kita sudah punya target jurnal apa yang mau dituju. Gitu. Baik Pak, izin Pak, apa ya saya sharingnya Pak. Siap. Maksudnya gini Pak, kami itu kalau ada tempat pelatihannya gitu Pak. Jadi ada wadahnya gitu. Kalau memang berbayar kita nggak apa-apa Pak. Misalnya seperti kayak pelatihan-pelatihan kan banyak sekarang Pak, pelatihan-pelatihan penulisan gitu. Itu yang kami butuhkan. Jadi tempat kami itu jalannya ada gitu Pak. Kalau mencari seperti itu kan setiap pelatihan itu memang disarankan kamu cari di sini, menulisnya begini. Nah, jadi maksud saya kalau memang ada tempat pelatihannya, kami mau gitu. Jadi kami benar-benar fokus itu, ada seperti pendidikannya lah gitu Pak. Jadi dengan adanya penulisan ini tempatnya nanti dibimbing, nah kita bayar, tidak masalah maksudnya gitu Pak. Terima kasih. Oke, ya, itu PR ya. Sebenarnya banyak sih kalau intinya kalau mau cari tempat pelatihannya bener, nge-campnya ada sih kalau teman-teman mau apa ya namanya, baik berseliweran di media sosial ada, cuman ya apa bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya kita sama-sama nggak tahu ya. Intinya itu. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Ini mahasiswa S1-nya belum nongol nih. Mbak Yuli boleh ikut nanya nggak ya? Oh ya, monggo Bu Ketua. Terima kasih Mbak Yuli. Sebelumnya Assalamualaikum Mas Jun. Semoga masih ingat dengan salah satu mahasiswanya ya Mas. Sedikit mau tanya sekaligus mau meminta pandangan dari Mas Jun sendiri sih sebenarnya. Kebetulan saya menjadi editor di jurnal program studi ilmu komunikasi UMB sendiri, ada beberapa di JSIKOM dan lain sebagainya kan ya Mas. Namun dalam perjalanannya karena memang teknologi saat ini sih Mas, kayak kita kan dari editor sendiri kan pasti sudah pakai Turnitin ya Mas. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak banget nih calo Turnitin nih. Jadi kayak kita hasilnya kan aturan kita kayak aturan di jurnal saya tuh kan minimal itu 10% ya Mas. Nah di saat mereka ngumpul di kita ya 10%, tapi itu secara rasional masa sehari mengerjakan dari 50 turun jadi 10 kayak gitu nah Mas. Jadi kan karena mahasiswa sekarang karena posisinya di UMB sendiri mahasiswa itu sebelum lulus harus sudah pernah mensubmit jurnal kayak gitu. Nah, jadi mahasiswa ini kadang mau cepet ya langsung pakai calo jurnal kayak gitu. Nah, jadi gimana sih enaknya kita sebagai editor jurnal dan pengelola jurnal tuh mau tahu ya yang memang rasional kayak gitu Mas, hasil yang memang dicalonkan untuk mengamankan Turnitin itu bagaimana? Sedangkan Turnitin sendiri ya mungkin karena calonnya pinter kayaknya, jadi Turnitinnya sama-sama juga tetap jadi 10% kadangan. Namun di saat editor atau reviewer kita membaca kembali, ya
agak aneh-aneh sih apa ya tulisannya, karena kan namanya make calo ya Mas, jadi semuanya bisa dipercepat, kata-katanya tinggal diganti untuk diparafrase dan lain sebagainya. Nah itu enaknya gimana sih Mas sebagai orang yang bagian editor kayak gitu. Nah sama satu lagi boleh disempilin ya Mbak Yuli ya, mohon maaf Mbak. Kan dalam rencananya Aspikom kan ingin membuat jurnal ya Mbak. Kita kan emang ada rencana mau membuat jurnal Aspikom sendiri ya Mas. Enaknya karena kebetulan kan kalau yang jurnal kampus kan kita ada rumahnya nih Mas. Kalau untuk Aspikom sendiri, saran dari Mas Jun sendiri kayak gimana ya Mas? Enaknya kita buat rumah jurnal sendiri atau gabung ke rumah jurnal yang lain kayak gitu Mas. Untuk sementara itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak Yuli atas kesempatannya. Pak Dandu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas langsung ditanggapi saja. Bisa jumpa, wah banyak kampus ternyata. Jadi gini, sebagai editor, kalau saya sebagai editor, kalau ada seperti itu langsung saya delete, decline. Mengapa? Integritas jurnal ya, jangan sampai kemudian jurnal kita integritasnya itu menjadi tercerabut karena ada artikel yang artikelnya itu tidak layak. Karena gini, saya sudah menjumpai beberapa case. Calo itu lebih kejam lagi yang modelnya mirroring. Jadi teman-teman mahasiswa, saya sering cerita kepada mahasiswa, Anda tidak boleh tuna literasi, tidak tahu tentang jurnal, terus nanti ketika nulis jurnal kena tipu. Jadi ada kasus, saya nggak usah sebut nama kampusnya. Jadi kampusnya itu membuat kebijakan mahasiswa publikasi di jurnal sebagai pengganti skripsi atau jalur skripsi publikasi. Nah mahasiswanya kemudian submit jurnal itu ternyata mirroring. Mirroring itu artinya gini, misalnya Unip itu punya jurnal, oke, kemudian saya ini calo jurnal, saya itu misalnya loh ya, padahal enggak ya, saya calo jurnal, saya buat website, misalnya websitenya jurnalkomunikasiindonesia.org. Nah jurnalnya Bengkulu, saya tarik datanya, kemudian tulisan mahasiswa ini saya masukkan sebagai tulisan ke terakhir, misalnya terakhir. Tapi tulisan ini kan tidak punya DOI, Digital Object Identifier, nggak punya nomor DOI, dan itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya kalau praktek percaloan jurnal itu sekarang kan sudah gila-gilaan, karena ya hampir sama dulu calo skripsi. Teman-teman cari di marketplace, Tokopedia, Shopee itu sudah ada calo-calo jurnal, bahkan sejurnal-jurnalnya. Ya kan, makanya sebenarnya kita nggak usah via calo, kita bisa kok mencari jurnal gitu. Apa yang tadi kayak yang selama ini saya lakukan di kelas saya, ya kami bareng-bareng, saya dan mahasiswa selama 1 semester itu cari jurnal, dan nggak bisa nulis artikel di jurnal itu hanya sekali proses. Jadi kalau kelas yang saya ampu itu ya selama 1 semester mereka bimbingan dengan saya kayak bimbingan skripsi gitu, jadi secara intens. Kalau di akhir semester hanya dikasih waktu 1 minggu nulis di jurnal, percayalah nggak akan sanggup gitu. Ya kalau yang tadi yang tentang rumah tadi ya apa namanya, sebaiknya kalau saya sih apapun asosiasinya mending punya rumah sendiri gitu. Begitu Mbak, Mas. Terima kasih Mas Jun. Kami Mbak, sehat Mbak. Sehat Mas. Kapan-kapan main ke Bengkulu Mas. Ayo. Nanti Pak Danur siap menemani itu. Siap. Lah dapat ketua Aspikom. Oke, selanjutnya penanya selanjutnya silakan. Boleh Pak izin bertanya? Oke, silakan. Tadi udah lumayan jauh ya dari itu, karena kami masih baru Pak, mungkin masih butuh benar-benar dasar lagi gitu. Kita udah ngomongin citasi, Turnitin dan lain sebagainya. Yang jadi permasalahan kalau untuk pemula ini, pertama itu referensi Pak. Saya ingin bertanya, apakah biasanya tuh kan di outer guideline ada tuh misalnya 80% referensi itu harus dari jurnal, terus 20%-nya mungkin bisa dari yang lain, entah buku dan lain sebagainya. Apakah boleh referensi itu bisa tambahan dari website atau berita gitu, karena saya misalkan merasa itu tuh salah satu data yang bisa dapat dan memperkuat dari latar belakang saya itu tadi. Terus pertanyaan saya selanjutnya lagi itu mengenai referensi tadi juga, masih referensi, itu ada beberapa jurnal yang mewajibkan mendapatkan referensi jurnal internasional gitu. Nah ini juga kesulitan karena terkadang tuh
kesulitannya itu mendapat jurnal internasional tuh begitu dapat tapi gak bisa di-download kayak gitu, atau di-downloadnya berbayar. Apakah mungkin ada tips yang lainnya untuk kita bisa mendapatkan referensi gitu? Biasanya sih cuman butuh 3 jurnal, ada beberapa yang seperti itu. Itu mungkin, Pak. Oke. Silakan Mas Jun, monggo langsung aja biar nggak lupa. Terima kasih Mbak. Satu yang tentang pemula, saya yakin kita semua pemula ya. Itu kita yakin semua pemula gitu, semua saya belajar. Yang pertama tadi tentang apa referensi ya. Kayak gini, website atau berita. Sekarang keperluannya apa dulu? Kalau berita itu sebagai sesuatu yang kita teliti, misalnya kita membuat artikel jurnal, judulnya misalnya narasi pemberitaan media lokal Bengkulu tentang titik-titik-titik. Oke, it's okay, itu kita masukkan websitenya loh ya, website dari media lokal itu. Tapi kalau website itu dipakai untuk pembahasan, untuk menganalisis, ya tidak akan ketemu. Ya kan? Kalau kita melakukan pembahasan imrat tadi ya, yang D ya, discussion, kita harus menggunakan teori yang itu dari jurnal atau dari buku. Jurnal atau dari buku itu yang jauh lebih layak. Mengapa? Karena jurnal itu melalui proses peer review, sedangkan website itu tidak melalui proses peer review. Jadi kan tidak apple to apple. Yang kedua, jurnal-jurnal berbahasa asing atau internasional. Kita sebenarnya tidak harus berbayar kok, teman-teman. Oke, saya misalnya selama ini memanfaatkan akademia.edu. Akademia.edu dan bisa di-download loh. Bisa di-download ya. Misalnya saya mencari di sini tentang football fans ya. Saya suka sepak bola ya, football fans. Oke, nah. Oke, ketemu ini. Ini bisa di-download. Ini bisa di-download. Apa kalau butuhnya cuma 3, apa yang susah? Iya kan? Yang gratis saja banyak kok teman-teman. Saya nggak pakai premium loh ini. Ini saya pakai gratisan. Oke, karena saya punya akun ini. Nah ini. Begitu. Bisa dipahami ya. Misalnya nih, mau penelitian tentang jurnalisme. Oke. Sebanyak ini loh. Ini bisa di-download. Ini bisa di-download. Jurnalisme di kampus bisa di-download. Tapi dicek ya, dia dari jurnal atau tidak. Karena akademia.edu kan campur-campur. Begitu. Jadi jangan berkecil hati. Jurnal itu banyak. Oke, ya, berkecil hati. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Penanya selanjutnya, silakan teman-teman. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman yang ikut MBKM mungkin yang jadi ceritanya gini, kami prodi S1 semester ini mewajibkan teman-teman angkatan 2021 itu harus menulis jurnal. Makanya tadi mereka bilang kami pemula gitu. Ini memang belum ada paksaan ke sana. Baru sekarang ini kami mencoba untuk memaksa mahasiswa menulis jurnal. Silakan teman-teman komunikasi mungkin yang ikut kelas metode penelitian yang lain, silakan mumpung masih ada waktu. Pada takut itu Mbak Yuli. Nah, Mas. Gimana Pak Danur? Pada takut nanya itu. Oke. Biasanya, iya. Mungkin Mas Jun, saya sedikit ya untuk memperjelas aja gambaran teman-teman, apalagi teman-teman yang kami paksa ini belum punya gambarnya. Bagaimana memulai untuk menulis jurnal, apalagi dari memulai menulis jurnal dari memang mereka melakukan penelitiannya, bukan penelitian langsung dilaporkan dalam jurnal gitu. Nah, sebenarnya yang harus dikerjakan dulu
ya penelitian dulu jelas setelah melakukan penelitian. Nah, untuk menulis jurnal itu apakah kita jadi artikelnya dulu atau kita mencari apa tadi link jurnal yang akan kita tuju, yang menjadi pertanyaan sering yang menjadi pertanyaan mahasiswa. Bu, bagaimana sering kan pertanyaan, Bu, kita menulis jurnal formatnya seperti apa gitu kan? Saya sudah bilang template masing-masing jurnal beda. Mungkin ini bisa lebih dijelaskan oleh Mas Jun, monggo. Oke, Mbak, siap. Ya. Jadi gini, terima kasih Mbak Yuli dan teman-teman. Satu, setiap jurnal punya template. Tapi percayalah, template jurnal itu pasti terikat dengan struktur namanya IMRAT. Tadi, jadi selalu ingat IMRATkan. Kannya nggak usah ya, IMRAT gitu. Nah, yang kedua, mana yang harus dilakukan lebih dulu? Kalau saya sesuai dengan apa yang sudah teman-teman jalani, yang sudah siap. Siap artinya gini, kalau teman-teman sudah jalan penelitian, misalnya skripsi dan sebagainya, jalan skripsinya, ya kan, tapi bagian awal kan sudah bisa mulai diubah sesuai dengan template jurnal. Ya kan? Jadi paralel aja, dua-duanya tetap jalan gitu. Atau teman-teman dari awal sebelum penelitian sudah menentukan jurnalnya. Oh, kira-kira saya jurnal ini. Oke, karena jurnal ini skupnya seperti ini, cocok dengan penelitian kita. Yang kedua, periode terbitnya misalnya setahun terbit 4 kali. Karena 4 kali kan tingkat kemungkinan terbitnya lebih cepat dibandingkan kalau jurnal yang setahun hanya terbit 2 kali. Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi monggo aja mana yang teman-teman merasa lebih comfort untuk itu dilakukan lebih awal. Gitu. Oke, ya terima kasih jawabannya. Jadi teman-teman harapkan dari pertemuan malam ini ada gambaran. Tadi silakan. Halo Pak Danur. Mana tadi? Selek nih. Selek. Soalnya. Ya, Mas Jun. Ya ini, jadi memang ada sekitar 40 anak kami ya, 40 mahasiswa itu yang lagi MBKM dengan outcome itu ada majalah, ada jurnal, dan video dokumenter. Jadi kebanyakan tuh pada ketakutan memang nulis jurnal ini, Mas. Jadi ketakutannya itu tadi, apa namanya, karena belum pernah nulis, padahal dalam prosesnya kan ketika membuat naskah, skrip maupun apa narasi dalam majalah juga harus berdasarkan data kan. Jadi mereka tuh agak susah membedakan gitu loh. Mana tulisan yang berkaitan dengan informasi, berita, atau yang sudah menjadi hasil penelitian gitu loh. Jadi kadang-kadang itu yang menyulitkan karena memang budayanya di Bengkulu ini jarang baca ya. Jarang baca nih teman-teman nih. Jadi agak malas membaca mungkin. Kebanyakannya referensinya referensi oral, jadi agak susah memang. Nah, itu gimana itu, Mas? Mungkin itu ya, Mbak Yulia. Ya, benar. Oke. Siap. Kalau menurut saya gini, teman-teman. Apa namanya? Kita itu kan berada dalam tradisi akademik, tradisi perguruan tinggi. Jadi membaca itu menjadi sesuatu keniscayaan. Kalau kita nggak baca, ya percaya kita nggak akan punya insight. Dan itu sebenarnya akan relevan dengan ketika teman-teman bekerja nanti. Oke, insight kita itu akan kelihatan dari kemampuan kita menguasai konsep-konsep, berpikir secara terstruktur. Nulis di jurnal itu sebenarnya kan kita dipaksa menulis secara terstruktur tapi secara singkat. Tapi harus bisa mencakup semua. Challenge-nya kan jadi beberapa hal itu menjadi lebih challenging daripada kalau kita menulis laporan penelitian yang ratusan halaman karena nggak ada pembatasan. Gitu. Nah, agar tradisi menulisnya tinggi, syarat utamanya adalah tradisi membaca. Makanya saya tadi di awal itu membukanya adalah siapa yang seminggu terakhir membaca artikel jurnal. Kalau menurut saya ya sederhana aja, mahasiswa itu tidak kofah menjadi mahasiswa, tidak menyeluruh menjadi mahasiswa kalau tidak punya Mendeley dan tidak mendownload lebih dari 200 artikel jurnal di Mendeley-nya. Ya bayangkan aja satu mata kuliah butuh 10 artikel jurnal. Ya kan, berarti kan 20 mata kuliah kita sudah 200 artikel jurnal, harusnya ada di Mendeley kita. Toh jurnal itu kan tidak, di Indonesia itu kebanyakan jurnal itu gratis kok. Serius gratis. Problemnya saya yakin bukan hanya terjadi di Bengkulu, tapi di tempat-tempat lain, tradisi mahasiswa untuk mendownload di artikel jurnal itu sangat rendah.
Justru yang tinggi adalah nonton video-video di TikTok. Bayangkan kalau nonton video TikTok itu diganti dengan mendownload artikel yang ada di jurnal. Dus kemudian juga linear untuk membaca artikel tersebut. Dan itu penting ketika Anda di IMRAT tadi, introduction. Kita akan mudah menemukan posisi penelitian kita dibandingkan penelitian terdahulu. Gitu. Reviewer akan melihat bagaimana kita menempatkan penelitian kita comparing dengan penelitian-penelitian terdahulu. Begitu, Mbak. Oke. Jadi penelitian terdahulu itu ditaruh di pendahuluan ya, Mas ya? Iya, betul. Pendahuluan. Di IMRAT-nya di pendahuluan, Mbak. Oke. Lanjut, penanya selanjutnya. Adakah? Masih ada sekitar 30 menit lagi. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Sebelum tidak ada. Cukup jelas, teman-teman. Habis setelah artikel. Kalau lama nulis artikel berapa bulan, Mas? Maaf, Mas Yemi. Menulisnya atau proses reviewnya, Mbak? Menulisnya aja. Menulis untuk siap disubmit. Tergantung. Tergantung. Serius. Sorry ya. Kalau penelitiannya teks loh ya. Teks dikerjakan malam ini aja subuh bisa selesai saya. Kalau teks loh ya. Kita kan nggak butuh wawancara. Tapi syaratnya kan itu tidak instan. Sebelumnya kita sudah membaca penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kan enak. Problemnya adalah mengapa kita gagal? Karena kita tidak menguasai penelitian-penelitian terdahulu. Itu. Gitu, teman-teman. Jadi kuncinya tetap kembali ke referensi, terutama di penelitian-penelitian terdahulu yang di dalam jurnal ya, Mas ya. Dalam jurnal yang itu kita jadikan sebagai referensi utama, di latar belakang, baru kita kerja. Berarti untuk lamanya itu tentatif, gantung kemauan dari masing-masing orang berarti ya, Mas ya. Betul, Mbak. Tergantung semalam pun jadi ya. Semalam pun jadi ya. Betul. Tapi kan semalam itu tidak instan loh ya. Iya. Artinya sebelumnya sudah siapin. Ibaratnya ketika data udah kejar jadi gitu. Ya, betul, Mbak. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian 30 menitnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Bisa lihat di IG dan TikTok saya. TikTok saya Fajarjun 01 kalau nggak salah. Saya buat beberapa video tentang edukasi menulis artikel di jurnal. IG. Boleh ditulis di ini, Mas, IG-nya. Fajarjun. Gampang, Mbak. Fajarjun. Di mana namanya? Di kolom chat. Oh iya, siap. Mohon izin Pak Fajar. Iya, Mas. Ya, kalau bisa Pak, kasihlah kami nomor apa yang bisa dihubungi Pak nanti untuk berlanjutnya. Oh, bisa. Nomor telepon atau apa Pak? Saya paling cepat Mas, malah di DM Twitter atau IG. Ya itu ketumpuk-tumpuk pasti. Di DM aja malah cepat saya. Karena belum banyak yang menggunakan aplikasi itu. Nomor saya bisa saya WA pagi jawabnya malam kok Mas. Ketumpuknya banyak. Kalau di DM di IG saya lebih cepat. Karena ya jadi kaprodi itu harus melayani banyak orang, jadi banyak mahasiswa. Ya, sepertinya PR dari Pak Danur sebagai pengelola S2 untuk memberikan tambahan selain malam ini untuk mau tidak mau menerbangkan Mas Jun ke Bengkulu. Ya nanti gampang.
kita Ya, kita kami selesaikan berharap dulu yang sekali lain. tuh, Bu, bisa bertemu langsung. Siap, Ya, siap. Ditunggu undangannya. kita buat. Nanti kita ngecamp langsung menulis. Ya, camp di base camp banyak ya. dua hari ya, ngecamp 2 hari ya. Kita ajak dari Linggau segala macam. Iya, Pak. Dari Jambi kita undang semua. Mhm. Ya, Linggau siap datang. Seminggu lah. Linggau, Musirawas, ini Mbak Ida Jambi nih, yang Jambi juga ini kelihatannya. Banyak sih. Atau nanti pulangnya naik pesawat dari Linggau. Nah, menarik juga itu. Telepon Pak Wali Kota ya Mas Awad ya. Siap. Beres, Mas. Siap ikut komando Mas Danur pokoknya saya. Iya, iya nanti bisa. Insya Allah selesai satu-satu dulu. Menarik ini. Ini yang karena kita di UNIP itu udah mulai mewajibkan Mas Jun. Jadi mewajibkan jurnal. Jadi untuk apa ya? Untuk menambah insight pengetahuan tadi. Memang karena tadi saya bilang di Bengkulu tuh budaya membaca kurang sekali. Jadi hasil penelitian itu baru sekitar 40%. Jadi naik sekitar 10% dari 3 tahun terakhir hanya naik 10%. Tradisi membaca itu. Jadi kebanyakan memang tradisi tutur dia. Hanya oral. Nah, ini nyambung ke bahkan di tingkat tenaga pengajar di SD, SMP, SMA itu sampai di dosen itu juga seperti itu. Itu cerakanya itu. Makanya di Bengkulu itu seperti itu. Jadi hanya sekitar 40. Jadi UNIP itu baru, Universitas Bengkulu sendiri baru 2 tahun terakhir itu tradisi menulisnya mulai digiatkan itu baru 2 tahun terakhir ini. Jadi secara karya tulis jurnal baru tahun ini. Nah, jadi guru besar juga baru sekitar 20 ya. Tahun ini paling banyak Mbak Yuli ya. Ya, Tahun terakhir. Jadi ya itu masalah di Bengkulu. memang dengan push ya. Iya. Paling ini banyak karena memang kita push. Ya, ini dipaksa memang, dipaksa. Kalau tidak tuh Dipaksa. nilainya E atau D gitu kan. Jadi agak anarkis memang, tapi gimana lagi? Agak anarkis tapi ya harus seperti itu ya. Jadi ya untuk menambah literasi lah karena hasilnya memang baik. Jadi 5 tahun terakhir angka kejahatan turun, kemudian angka kreativitas meningkat setelah outcome dalam bentuk karya tadi. Apakah itu karya audiovisual, karya tulis dalam bentuk buku maupun jurnal. Nah, itu memang meningkat ininya kreativitas masyarakat meningkat dan tingkat kriminal juga menurun. Nah, itu dari situ sebenarnya. Makanya kami memaksa itu memang agak rasional sih. Jadi virusnya itu bukan hanya di Fakultas Ilmu Sosial, di jurnalistik, komunikasi, tapi sudah sampai ke fakultas lain, Mas Yud. Ya, Dan berhasil ya, setahun terakhir ya alhamdulillah lah pertarungan kami berhasil lah di situ, di level universitas maupun di level provinsi. Mungkin itu. Makanya ketika membahas jurnal dan karya ilmiah dalam bentuk audiovisual maupun tulisan itu menjadi menarik sekarang. Gitu, Mas. Perkembangan Bengkulu saat inilah. Mungkin itu Mbak Yulia. Ini Ya, oke. sudah 9:30 Mbak. Mas Ya, Jun baru ini. sepertinya nggak ada lagi teman-teman. Terakhir ya, kesempatan terakhir saya kembalikan ke teman ada yang mau didiskusikan lagi, ditanyakan lagi. Izin Bu. Oh iya, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Jun sudah memberikan sedikit banyaknya materi kepada kami. Tapi sebenarnya kalau untuk penulisan jurnal, memang kalau kita konsultasinya cuman via IG, Twitter ataupun WhatsApp, kayaknya memang kurang mengena ini Mas Jun. Tadi kalau misalkan ada usul dari Pak Kaprodi katanya mau ngadain langsung 1, 2 hari, 3 hari pakai 1 minggu, saya kira itu adalah sebuah hal yang sangat menarik. Apalagi misalkan di sana kita katanya bisa langsung menulis jurnalnya di sana, bahkan juga bisa langsung ekspos di sana juga. Jadi itu sangat memudahkan bagi kami, khususnya kawan-kawan yang memang diharuskan untuk mengekspos jurnal. Apalagi kan ada
semacam target ya, harus Sinta 1-2. Nah, ini kan boleh dikatakan hal yang kalau bagi kami yang baru lah, karena angkatan S1-nya yang udah lumayan jauh di bawah, yang dulunya nggak pakai jurnal agak lumayan gimana ya, prosesnya agak lumayan belum terlalu dimengerti ini Mas Jun. Jadi kalau misalkan Pak Kaprodi memang mau ngada itu, saya pribadi sangat mendukung. Apalagi nanti bisa sampai ke expose-nya, Pak. Jadi, itu sangat mendukung bagi kami dan saya kira kawan-kawan di sini sepertinya setuju kalau memang misalkan ada semacam pelatihan, langsung kita praktik buat jurnal di sana dan kita sampai expose. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, Submit ya. itu yang dimaksud tadi Pak. Ya, Harapkan ini. menunggu Siap, komando. Ya, ini siap harus kita adakan camp ya Pak. nanti saya minta sama ini ya Pak PJ-nya Mas Lovizon nih di Bengkulu Tengah sama Pak Bapasnya Mas Rupian ya. Iya Pak. Harus dirampok ini. Yang penting Pak PJ kita sama publish Pak. Oke. Ya, ya PR untuk Pak Danur. Siap, makasih Mbak Yuli. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum ditutup mungkin saya bisa sedikit ya memberikan ya sedikit yang bisa saya tangkap dari diskusi kita pada malam hari ini, bahwa dalam jurnal itu yang pertama teman-teman di sini harus baca ya, mungkin baca jurnal karena jurnal penelitian terdahulu, karena itulah yang kita jadikan sebagai referensi utama sebelum menulis. Kemudian setelah yang jelas setelah kita punya referensi, kembali lagi ke tekad dan niat tadi. Walaupun kita punya artikel banyak, tugas-tugas kuliah banyak, kalau kita nggak punya kemauan, niat untuk ke sana, ya semuanya impossible. Seperti itu. Ya, kembali lagi Imrat tadi ya, bahwa untuk waktu menulis artikel jurnal itu mau satu hari, 2 hari, ataupun mau setahun pun bisa lagi ke kita. Itu saja. Mungkin Pak Danur ada mau menambahkan? Ya, Mas Jun? ya, saya boleh nambahin dikit Mbak. Ya, Sebelumnya silakan. saya mengucapkan terima kasih nih seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada S1 Jurnalistik nih yang sudah memberikan fasilitasi ya untuk mahasiswa kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian ke Mas Jun, makasih Mas ilmu pengetahuannya dan sharingnya malam ini. Jadi mungkin ada yang tidak bisa kami sampaikan di ruang perkuliahan ya untuk mahasiswa S1 maupun S2 yang ada di FISIP Unip, tapi bisa tersampaikan oleh Mas Jun pada malam ini, sehingga mungkin bisa menjadi referensi tambahan untuk kami di fakultas, khususnya di program studi jurnalistik, komunikasi S1 maupun S2. Mungkin itu Mbak Yuli. Terima kasih. Ya, oke. Mas Jun ada yang mau ditambahkan? Saya cukup Mbak. Oke. Semoga Ya, teman-teman bisa publish di jurnal. amin ya. Amin. Mohon Jadi dukungannya kami Pak. ucapkan, saya ucapkan terutama dari Prodi S1 Jurnalistik ya dan keluarga besar FISIP mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mas Jun, Dr. SI, atas kesediaannya menjadi pemateri kita sekaligus trainer ya, seharusnya trainer pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat untuk kita semuanya dan bernilai ibadah untuk kita semuanya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini, baik teman-teman dari mahasiswa itu komunikasi, S1 Jurnalistik dan S2 Komunikasi. Semoga ini bisa membuka wawasan kita, mengurangi ketakutan kita untuk memulai menulis jurnal. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, Mas semuanya. Ya, makasih Terima Mas kasih Jun. ya. Semuanya ini. Pun Mas Lanjut. Fajar, Sehat. ini barokah ini. Amin. Saya Amin.